Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan beberapa masukan ya tentang proposal ini. Yang paling pertama kita harus lihat ini dulu judulnya, yaitu evaluasi program layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Matan Hilir dengan menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Oke. Nah, secara judul ini sudah oke, ya. Artinya eh, penelitian ini dilakukan untuk melaksanakan evaluasi program. Nah, berarti cakupan penelitian ini adalah kegiatan evaluasi. Berarti kita harus ada um, framework dan tools ataupun alat untuk evaluasi. Itu yang harus ada. Kemudian yang dievaluasi itu apa? Yaitu program layanan bimbingan konseling. Ya, berarti eh, program bimbingan layanan konseling itu ada. Nah, jadi sebenarnya penelitian ini tuh sederhana sebenarnya, tetapi membaca proposal kamu ini sangat sulit gitu karena ngalor ngidul kemana-mana. Sebenarnya kan kita penelitian itu harus gampang dipahami, sederhana mikirnya gitu ya. Jadi artinya eh, kita menulisnya itu harus runut ya, sesuai dengan tujuan utama daripada kita meneliti ini. Nah, mulai dari introduction atau pendahuluan, ya. Sebenarnya pendahuluannya nggak usah ngalor ngidul kemana-mana. Cukup mengatakan begini ya, eh, kita mulai dari program bimbingan konseling ya. Uh, harus mengatakan bahwa program bimbingan konseling di sebuah sekolah itu sangat penting karena uh, apa permasalahan yang dihadapi oleh siswa untuk mengantarkan mereka itu sukses itu harus dipahami. Jadi permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa itu tidak mesti permasalahan tentang yang hubungannya langsung dengan mata pelajaran dan lain sebagainya, tetapi juga hubungannya dengan permasalahan konseling gitu, permasalahan BK lah intinya seperti itu. Kalau kalau kita kan biasanya BK tuh hanya di apa diidentikan dengan siswa-siswa yang bermasalah, padahal kan tidak demikian bahwa BK itu benar-benar sebenarnya menjaga eh, situasi dan kondisi psikologis dan motivasi dan lain sebagainya siswa gitu sehingga mereka belajar itu benar-benar maksimal ya tidak terganggu oleh permasalahan-permasalahan di luar akademik gitu. Nah, itu menurut saya kita harus bicara langsung tentang pentingnya program BK di sebuah sekolah. Nah, setelah itu baru untuk meningkatkan atau menjaga bahwa program BK yang sudah ada itu uh, dapat dipelihara kualitasnya dan bahkan ditingkatkan, maka program itu harus dievaluasi gitu secara rutin. Jadi evaluasi itu kita bicara tentang evaluasi sedikit. Evaluasi itu bertujuan tidak hanya untuk mengambil sebuah keputusan apa yang harus dilakukan atau bahkan menentukan seseorang itu lulus tidak lulus atau apalah gitu ya yang biasa kita lakukan seperti itu, tetapi evaluasi itu sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting yaitu untuk mendeteksi apakah program tersebut itu berjalan lancar atau tidaknya seperti diagnostik ya, melihat gitu ya kondisi sebuah program berjalan atau tidak berjalan, kalau berjalan seperti apa. Jadi lebih kepada uh, apa uh, kita mengevaluasi sebuah program itu dalam rangka mengetahui
apakah perjalanan program tersebut itu berjalan atau tidak dalam rangka tentunya meningkatkan program tersebut. Nah, evaluasi misalkan telah dilakukan oleh si A si B-nya, di situ boleh kita kita menyebut beberapa penelitian terdahulu sebagai gap kita. Misalkan si Fulan sudah melakukan ini dan itu, kemudian fokusnya di sini dan di situ gitu. Dan tapi uh, penelitian kita itu fokusnya kemana gitu. Nah, jangan ngalur ngidul seperti ini, apapun diceritakan ya, sampai Permendikbud dan lain sebagainya. Ini apa nih, tabel ini nih, survei awal apa nih, respon mengenai tingkat kedatangan ke ruang guru BK, respon ini ya, ini mungkinlah bolehlah dimasukkan ya sebagai latar belakang kita. Tapi intinya adalah bahwa kita bisa menceritakan beberapa program yang telah dilakukan, maksudnya beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain tentang evaluasi, terutama evaluasi program BK. Dan di bagian mana, sisi apa penelitian ini kontribusi ataupun gap, itu yang disebut dengan gap. Nah, model kita melakukan program ya tidak mesti harus dijelaskan di sini ya. Kalaupun dijelaskan ya boleh juga lah, tapi yang lebih penting tuh nanti dan ini harus ada referensi ketika kita menyebut model Kirkpatrick itu dalam kurung nih harusnya tahun berapa, siapa penulisnya dan lain sebagainya untuk melakukan itu. Nah, apa pertanyaan riset kita? Ya boleh seperti ini, bagaimana evaluasi, maksudnya apa nih? Apa hasil mungkin ya, apa hasil evaluasi layanan BK pada aspek reaction, learning, behavior, dan result. Tapi kalau menurut saya mah ini dijadikan satu saja. Misalkan bagaimana hasil evaluasi BK di SMP sekian dengan model Kirkpatrick gitu aja. Karena kan modelnya sebenarnya satu paket gitu. Kemudian mungkin ada pertanyaan lain ya yang bisa menjadi pertanyaan tambahan untuk kita. Nah, itu bisa dipikirkan nanti ya, atau silakan aja mungkin Ibu punya ide, saya kurang paham dengan BK ya. Oke, kemudian saya skip yang ini. Definisi evaluasi operasional. Jadi evaluasi program. Evaluasi program dalam ini yakni proses pengumpulan hingga analisis. Pengumpulan apa nih? Mungkin proses pengumpulan data atau apa gitu hingga analisis yang berkaitan dengan program layanan. Ini kurang pas nih, harus dilihat lagi. Evaluasi program itu apa? Adalah sebuah kegiatan mengevaluasi apa gitu kan, atau apalah. Yang jelas ini kurang pas masih. Layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling dalam penelitian ini program yang difasilitasi oleh, salah nih. Harusnya layanan bimbingan konseling adalah misalkan program untuk program yang disediakan sekolah untuk apa gitu kan. Yang jelas itu penjelasan tentang apa itu layanan bimbingan konseling. Nah, bukan layanan bimbingan konseling adalah yang difasilitasi oleh, kan itu bukan menjelaskan apa itu, tetapi mungkin di mana itu kan. Jadi seperti itu, bukan seperti ini penjelas atau definisi daripada layanan bimbingan konseling. Kemudian model evaluasi Kirkpatrick. Model evaluasi Kirkpatrick merupakan model yang memiliki 4 level. Nah, ini gini yang betul ya. Cara mendefinisikan itu. Jadi model Kirkpatrick merupakan model yang memiliki 4 level, yaitu reaction, learning, behavior, dan result. Nah, itu sebenarnya sudah cukup, ya enggak perlu lagi dijelaskan seperti ini, enggak perlu. Ini penjelasannya nanti di literature review atau di bab 2 tentang kajian pustaka ya. Jadi cukup
cukup aja, mungkin kalau mau ditambah yaitu model evaluasi Kirkpatrick itu misalkan menekankan pada aspek apa ataupun intinya untuk melakukan apa dan sebagainya. Selain menjelaskan 4 aspek ini. Nah, ini sekali lagi tidak perlu ya. Ini maksud saya nih penjelasan yang detail seperti ini kita lakukan nanti pada saat di kajian teori. Nah, kemudian selanjutnya di kajian teori bab 2 kita tidak usah lagi judulnya kajian teori ya. Harusnya A adalah kawasan teknologi pendidikan. Jadi ini dihapus ya, dibuang. Nah, harusnya begini dia. Jadi kawasan teknologi pendidikan. Ya, ada beberapa kawasan. Salah satunya adalah kawasan apa? Ini analisis kan pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, desain, ini mungkin evaluasi ini, penilaian. Apakah istilahnya penilaian atau evaluasi? Nah, ini harusnya dijelaskan di sini ya. Jadi kawasan teknologi pendidikan kan banyak kawasannya. Salah satunya adalah kawasan evaluasi. Nah, kawasan evaluasi itu dijelaskan. Kenapa misalkan evaluasi itu merupakan salah satu kawasan teknologi pendidikan. Ya kan di dalam dunia teknologi kita itu tidak hanya mendesain teknologi, tidak hanya mengembangkan teknologi, tidak hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga fungsi kita adalah maksud di kawasan teknologi pendidikan juga mengevaluasi program-program atau mengevaluasi teknologi tersebut. Nah, apa unsur-unsur utama di evaluasi itu perlu dijelaskan, tetapi yang ini masih sangat umum. Nah, kalau ya, sekarang kita yang kedua ya, konsep evaluasi dalam program dan model-model evaluasi. Nah, ini ya ini sudah oke kalau menurut saya, tetapi kamu jangan membahas semuanya. Di sini tuh kan Kirkpatrick model, kemudian chip model, kemudian Philip model dan sebagainya lah. Nah, tidak begitu caranya. Jadi di sini di konsep-konsep evaluasi kita jelaskan dulu apa itu evaluasi. Apa definisi evaluasi dan lain sebagainya itu kalau bisa jangan menurut undang-undang lah. Boleh menurut undang-undang ya. Maksud saya penjelasan utamanya itu menurut teori lah harusnya kan. Menurut pakar itu evaluasi ini gitu kan biasanya undang-undang pun ya mengambil adopsi definisi dari teori sebenarnya gitu. Nah, kecuali kalau misalkan undang-undang kita sangat khusus misalkan yang berkenaan dengan sistem perancangan. Nah, ini kan terlalu jauh ngambilnya. Ngapain kita bicara tentang undang-undang yang begitu jauh ininya apa korelasi koneksinya terhadap apa yang kita bahas. Kita kan harus membahas evaluasi saja. Apa sih konsep evaluasi itu? Konsep evaluasi itu seperti apa? Penjelasan itu yang kita perlukan. Nah, ada banyak konsep-konsep model-model kita mengevaluasi. Kita jelaskan, tapi kita fokus ke Kirkpatrick yang kita minta, yang kita akan gunakan. Yang lain tuh cukup disinggung sedikit saja. Mungkin disinggung namanya aja. Mungkin ada begitu banyak kalau mau dibahas gitu ya, caranya seperti ini. Ada begitu banyak model-model evaluasi. Jadi secara umum model-model evaluasi itu adalah sebenarnya sama. Dia mulai melakukan ini. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang generik. Kegiatan yang artinya model apapun pasti ada unsur itu. Ya, nah itu dibahas di dalam bentuk paragraf saja. Ya, ada model chip, ada model tadi siapa yang banyak di bawah itu. Nah, itu enggak usah dibahas satu-satu dia model seperti itu. Nah, kita bahas beberapa di sini secara umum dan kalau bisa, kalau memang mau membahasnya ya harus mampu memberikan sebuah critical review, artinya bahwa perbedaan misalkan Kirkpatrick, chip model, Philip, summative dan formative, apa UCLA dan lain sebagainya itu kita harus memberikan komparatif
analisis, artinya kita menganalisis perbedaan apa yang terjadi di antara model-model tersebut. Kalau kita tidak mampu, ya lebih baik nggak usah dibahas. Kan kita tidak menggunakan itu. Yang kita gunakan adalah di sini Kirkpatrick. Nah, Kirkpatrick inilah yang harus dibahas tuntas. Ya, karena ini yang mau kita pakai. Kirkpatrick model itu berasal dari buku apa? Di sini nggak ada referensinya. Nggak mungkin ada model ide yang sangat penting tapi nggak ada referensinya, tidak bisa. Nah, jadi harus di sini sekali lagi di chapter 2 ini model Kirkpatrick inilah fokus kita untuk menjelaskan sedetail mungkin. Ya misalkan reaction, berikut reaction itu apa gitu kan? Bagaimana cara mengukur reaction? Apa saja yang ditanya dan sebagainya seperti itu. Learning berkaitan dengan apa? Bagaimana cara melakukannya? Nah, model-model itu ini saya lihat tadi, Andi kan evaluasi model Kirkpatrick. Sebenarnya ini aja yang diperlukan, yang lain itu tidak usah. Nah, ini saja. Kalau yang lain itu cukup sebagai pengantar sajalah, ya. Nah, ini maksud saya yang ini nih. Ini kan udah agak mulai jelas kita melihat ini saja. Gambar 2.3 ini aja sudah mulai jelas gitu. Nah, maksudnya tapi ini harus dijabarkan lagi. Tetapi antara penjelasan Anda di atas dengan ini itu beda banget. Saya tadi itu membaca yang di atas tidak begitu mengerti. Begitu saya baca ini aja yang aslinya dari Kirkpatrick ini langsung ngerti saya. Oh, maksudnya begini begitu. Nah, ini menjadi inspirasi kita untuk membuat alat penelitian nanti menggunakan ini gitu. Oke. Nah, itu bagian pertama dari literature review kau. Jadi dari literature review kajian teori yang bagian pertama itu adalah evaluasi, program evaluasi dan model evaluasi. Ya, itu yang mana kita fokus kepada model evaluasi Kirkpatrick. Nah, bagian kedua adalah bukan bimbingan konseling, itu terlalu umum. Ini aja layanan kepada itu ya. Coba kita kembali ke judul. Judulnya apa? Kita mau mengevaluasi apa? Yaitu layanan bimbingan konseling. Berarti kita harus bicara tentang layanan bimbingan konseling. Nah, cara nulisnya jangan kayak gini ya. Nah, ini tidak hemat. Jangan pakai indented masuk-masuk akhirnya nulisnya terlalu mepet ke samping kanan kan, jadi mubazir space saja ya. Jadi BK, bukan BK mulainya. Kita langsung saja nih ke sini, layanan bimbingan konseling. Kok menjadi menurut Ari Kunto ya, saya nggak paham ya. Apakah ada Ari Kunto menulis tentang bimbingan konseling atau Ari Kunto itu orang BK kan ya. Coba saya lihat ya, 18. Sini, wait a minute ya, sebentar. Saya akan lihat referensinya Ari Kunto. Ari Kunto penilaian dan penelitian bidang BK. Ya, berarti memang ada evaluasi program pendidikan. Oke, good. Jadi boleh menggunakan Ari Kunto, ya. Terdapat 7 jenis layanan. Ini sebenarnya harus dikasih pengantar dulu lah. Layanan BK itu apa? Nah, boleh ini tadi bagian ini dibuang. BK ini dibuang langsung ke layanan BK. Tetapi ininya penjelasan di sini nih harus tentang BK dulu sebentar sebagai pengantar gitu. BK kemudian layanan BK. Bimbingan konseling apa, ataupun layanan bimbingan konseling itu apa gitu. Nah, ini adalah teori tentang ini sekali lagi salah ya. Ini harus tidak begitu cara menulisnya. Nanti habis ya. Jadi pokoknya rata kiri aja semuanya ya, jangan dimasukkan ke dalam, jangan indented. Oke, ini layanan BK.
Kemudian layanan BK konseling berbasis digital. Nah, apakah nanti penelitian kamu yang kamu maksud layanan digital ada digital? Nah, kalau digital berarti judulnya harus dirubah, bukan layanan BK. Kalau data itu kan layanan bimbingan konseling, harusnya layanan bimbingan konseling digital gitu. Nah, itu harus di apa? Diperjelas lagi ya. Itu di sini program di sini harus maksud saya tulisan di bagian ini harus menjelaskan layanan BK yang ada di SMP berapa tuh Tayan Hilir kita tadi itu. Nah, di Matan Hilir. Nah, itu yang harus dijelaskan di sini ya. Nah, gitu. Kemudian ini boleh penelitian terdahulu saya skip dulu ya. Karena ini memang diperlukan tapi cara menulisnya mungkin yang harus diperbaiki. Model Kirkpatrick ini boleh. Oke, sekarang metodologi. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif namanya ya. Deskriptif, kemudian mengevaluasi sesuatu. Nah, dengan menggunakan Kirkpatrick model. Subjek penelitian itu bukan subjek penelitian ini, ya ini guru khususnya guru BK, bukan. Yang kita evaluasi itu kan bukan guru. Yang kita evaluasi adalah layanan. Jadi bukan subjek sebenarnya, dia objek penelitian. Objek penelitian ini adalah program layanan BK yang berada di dada gitu. Nah, kamu jelaskan lagi sekali lagi program BK di sana, misalkan dijelaskan secara sangat singkat program layanan BK di SMP sekian itu seperti apa gitu. Karena itu yang menjadi target evaluasi kita. Kita mengevaluasi program kan, bukan mengevaluasi orang. Nah, teknik dan alat pengumpul data. Nah, teknik pengumpul data menurut saya cukup dengan survei. Alatnya survei dan wawancara. Kalau wawancara saya setuju ya. Wawancara guru atau murid juga, kepala sekolah dan lain sebagainya. Atau stakeholder, arti orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan program layanan BK di SMP tersebut. Oke, teknik analisis data ya karena dia pakai survei ya harus menggunakan data deskriptif ya, tidak ada reduksi data penyajian. Ini adalah yang khusus untuk kualitatif. Kalau menganalisis data wawancara pakai ini. Jadi bagian teknis analisis data itu ada dua nanti kamu. Yang pertama itu adalah analisis data survei, kemudian analisis data wawancara gitu. Kalau wawancara yang seperti ini dia sudah benar. Tetapi untuk deskriptif kamu harus jelaskan ya bagian pertama. Nanti seperti apa menganalisis hasil survei. Kemudian pemeriksaan keabsahan data. Ini bolehlah ya. Sebenarnya ini perlu dijelaskan lebih lanjut, tapi nanti akan kita lihat aja nanti perkembangan setelah seminar ya. Ini berdasarkan penjelasan guide dalam metode penelitian yang dijabarkan. Ini apa nih maksudnya ini? Masuk masalah penelitian. Aspek. Ini alat yang digunakan, dianokan lagi ya. Ini bukan sumber data. Boleh ya, hasil. Bolehlah ya. Ini sudah oke. Kalau ini harus dianokan lagi. Kita pakai kuesioner. Observasi menurut saya tidak perlu, cuman dokumen boleh. Pedoman wawancara, dokumentasi boleh, kuesioner boleh. Nah, ini sudah intinya sudah oke. Tinggal diperbaiki aja gitu. Sama ini tadi pedoman wawancara boleh. Dan harusnya cuman ada dua, pedoman wawancara dan kuesioner. Tadi kuesioner saya sudah lihat mana ya. Ini kalau ini angket jadi apa? Saya merasa puas dengan. Ini kan kuesioner nih ya.
Nah, kuesioner ini harus meliputi yang Kirkpatrick tadi. Ya ada learning, ada apa tadi itu ya, yang level-level itu semuanya harus masuk ke sini. Jadi untuk guru boleh, untuk kepala sekolah boleh, untuk siswa terutama sebagai orang yang menggunakan layanan tersebut. Nah, saya kira itu secara umum ya, saya kembali tadi ke kuesioner. Kuesioner itu harus mengacu ke sini karena ini adalah ide utama dari Kirkpatrick ya. Misalkan tentang reaction, tentang learning, tentang behavior, dan tentang results. Nah, seperti itu. Itu gambaran feedback secara umum dari saya, dan saya kira saya sudah cover seluruhnya. Silakan dipelajari rekaman ini. Nanti kalau sudah diperbaiki, kita dikirim lagi ke saya. Nah, saya kira demikian ya. Good luck for your study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.